Setelah pencoblosan pemilu 2024, isu dugaan kecurangan terus dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Tak hanya partai politik, tetapi juga sebagian masyarakat. Bahkan, para akademisi dan mahasiswa di sejumlah universitas sampai turun ke jalan untuk ikut mengkritik penyelenggaraan pemilu yang dinilai syarat kecurangan dan pelanggaran. Sejalan dengan itu, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengusulkan pengguliran hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden 2024. Usulan hak angket ini pun disambut baik oleh pasangan calon presiden calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Namun, partai-partai koalisi pendukung Anies Muhaimin, yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, mengaku baru akan jalan jika partai pengusung Ganjar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, mau menginisiasi hak angket tersebut. Hingga saat ini, Megawati Soekarnoputri itu tak kunjung menyatakan sikapnya. Apakah hak angket jadi digulirkan? Masyarakat berharap, parpol pengusung paslon Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin tidak boleh mundur untuk mengusulkan hak angket. Hak angket ini penting digulirkan, karena apa? Karena saat ini Presiden Jokowi merasa bisa bertindak apa saja. Hal tersebut sudah terlihat dari cawe-cawe politik yang dilakukan Jokowi, mulai dari akan menentukan siapa yang akan masuk kabinet pemerintahan selanjutnya, hingga ingin menjadi jembatan bagi parpol lain. Bahkan, ironisnya, Jokowi justru sudah menyiapkan anggaran untuk program makan siang gratis milik Prabowo Gibran, sementara proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Oleh karena itu hak angket menjadi wajib untuk dilakukan. Karena, ini pertama kalinya dalam sejarah, ini yang menjadi peserta pemilu itu bukan hanya parpol, melainkan juga presiden. Yang sibuk dalam bermain-main politik itu bukan parpol, melainkan lagi-lagi presiden. Kenapa demikian? Karena anaknya menjadi wapres. Sesungguhnya hak angket ini diajukan sebagai sebuah bentuk mosi tidak percaya terhadap jalur konstitusional dalam konteks sengketa pemilu di MK. Karena itu, dipilihlah jalur politik. Sebab, bagaimanapun, misal merujuk ke pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mensyaratkan dugaan pelanggaran harus terbukti secara terstruktur, sistematif, dan masif, memang sangat kompleks dan tidak mudah dibuktikan. Hak angket ini juga berpotensi menjadi sebuah alat politik yang cukup mematikan untuk mendelegitimasi kredibilitas dari pemerintahan Jokowi. Sebab, jika partai-partai dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin bergabung, jumlahnya kursinya mendominasi dibandingkan koalisi parpol kubu Prabowo Gibran. Apakah betul itu bisa mematikan atau tidak bergantung pada soliditas kubu pasangan calon nomor urut 1 dan 3. Oleh karena itu, baik Jokowi maupun kubu Prabowo Gibran kini juga tengah gencar meredam upaya hak angket itu dengan mendekati parpol-parpol di kubu rival. Jika misal dinamikanya seperti itu, besar kemungkinan rasa-rasanya hak angket ini justru hanya akan menjadi alat untuk melakukan bargaining position oleh partai-partai politik, terutama di kubu pasangan calon nomor urut 1 dan 3 yang tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan, dan juga tidak dididik untuk puasa dari kekuasaan. Alhasil, mereka harus bernegosiasi dan berkompromi secara kepentingan dengan kekuasaan yang ada di sana. Negosiasinya cukup panjang, bukan hanya sekadar logistik, bukan hanya sekadar jabatan menteri, melainkan juga menjaga soliditas internal. Karena praktis dalam konteks dinamika politik di Indonesia, risiko berada di luar kekuasaan itu tidak mudah. Terlepas dari itu semua, hak angket ini tetap akan menjadi sebuah tanggung jawab moral untuk mempertanggungjawabkan tentang kredibilitas dari penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks ini, hak angket menjadi sebuah pertarungan politik yang akan menentukan legitimasi pemerintahan selanjutnya, termasuk juga berpotensi menciptakan crash landing bagi pemerintahan Jokowi. Namun, tentu kita berharap, betul-betul kalau kekuatan politik di Senayan ingin melakukan hak angket, lakukan saja. Kita juga ingin melihat bagaimana perkembangannya. Karena bagaimanapun catatan tentang kemunduran demokrasi di Indonesia sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Kita tunggu tanggal 5 Maret 2024. Apakah hak angket jadi digulirkan?